Ai damang dosi jujung bari ia uamamo Jalakora masih lehondalan yang gibotomi ipengot mau aman ihata poraki. Cukup di situ aja ya. Mantap bang. Keren bang. Oke, balik lagi bareng kita di Meja Cakep Official. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa ya enaknya ya? Soal musik. Ada nggak kenalan kalian musisi atau siapa gitu? Nah itu kan si Reston udah kayak musisi tuh, Ian Kasela ya? Iya. Aku udah kayak Andika Kangen Band. Iya. Dededam, hey, dededam, hey. Karena aku suka lagu hip hop, jadi sukanya Andika Kangen Band. Andika Kangen Band. Benar. Sejak kapan Andika Kangen Band hip hop ya? Oh, beda ya? Tapi tempat kalian mati lampu nggak ya? Mata kau. Oh iya. Oh, sorry. Alah, aduh. Stimulan sekali. Dari episode 1 sampai episode sampai sekarang. Kalau nggak mati, malah kecolok. Tapi kita udah episode 4 ya? Iya. Sebenarnya ada Udah satu terasa lagi. ya? Cuman nggak Kok jadi makin terkenal kita nih ya? Ada satu lagi, cuman nggak jadi. Iya, kalau kan kita nih udah mulai naik ya, subscriber udah naik, follower udah naik. Udah episode 4 dan pendengar kita baru 4 orang ya kalau nggak salah ya. Iya lah, itu mamaku. Sesuai episode dah. Bapakku. Sesuai episode. 6 lah berarti, Wak. Bapak kita bertiga sama mama kita bertiga. Enggak lah, 7. Bapakku 2. Oh iya. Aduh, Baya cakep kali mah, bapaknya 2. Tapi kan sesuai dengan wallpaperku, hip hop. Nah, Kita ngomong soal hip hop aja ya. tadi situ ada juga sih tulisan hip hopnya. Wapus. Apa itu? Hip hip hura hura. Oh. Iya, aduh. Ini ada hip hop, cuma kecil, pakai pensil ku buat. Iya. Enggak nampak ya? Enggak nampak ya? Gak penting juga. Oke lah, kayaknya kita harus ngundang Bang Guntur Simbolon lah, penyanyi. Aku udah ngefans dari dulu, cuy, di Sekoji. Kayak tidak dijadwalkan ya? Iya. Kayak tidak direncanakan sama sekali. Iya. Kayak Kau kenapa? terlalu drama, kayak terlalu drama kali kok. Kayaknya udah kita rencanakan seminggu lah. Oke. Bang Guntur Simbolon yang nyanyi di saat badai bergelap. Ya, betul. Zaman kita SMA itu ya? Iya. Enggak, kayaknya Waktu- aku masih aku itu udah kuliah sih. Kuliah masih apa ya? Aku sering dengar itu waktu aku ke sekolah naik mobil. Mobil apa? Angkot. Angkat. Mana ada angkot diputar kayak gitu. Iya, Tetap supir aja kok angkotnya, tua kali. supir angkotnya kawanku ya, request lah. Tapi bisa diundang nggak Bang itu? Sibuk nggak dia? Wih, abang itu sibuk, cuma karena untuk banyak cakap ini diluangkan waktunya dari Wih. kesibukannya. Kita sangat beruntung kali sih. Oke lah. Oke lah, langsung aja ya. Yuk. Mari kita sambut Reston. Enggak. Salah. Kalau aku sih, Salah dong. Salah. Dia Oke. udah on dari tadi tuh. oke lah yuk, Yang- kita sambut Bang Guntur Simbolon.
Shalom Bang. Halo Bang. Halo ya. Hai semuanya. Reston Andri Doan. Iya betul. Ya, Bang. Bermarga semua, Bang. Mantap, ini orang Batak semua ya. Iya, Bang. Mukanya pun muka Batak juga kami semua, Bang. Waduh. Iya ya. Ya. Mirip-mirip singkong tumbuk semua ya. Waduh. Kalau Lebih di kena Medan, ignorasi, Bang. Bang. Kalau di Medan bilangnya daun ubi tumbuk, Bang. Dan lebih Iya, tumbuh. lebih tumbuk. Selama pandemi ini, Bang, kegiatannya apa aja sih, Bang, untuk ngisi kekosongan? Iya, puji Tuhan sebenarnya nggak terlalu, kalau dalam kegiatan ya nggak terlalu banyak berdampak lah, karena emang abang kan musisi, jadi lebih banyak memang apalagi proses kreatif itu di rumah, nyiptain lagu, ya, bikin musik, terus workshop sama teman-teman. Kemarin tuh sama Bekasi Gospel Project kita lagi bikin album baru. Jadi yang terdampak itu paling pemasukan aja rada kurang ya kan? Karena manggung juga, manggung juga nggak bisa. Tapi kalau kegiatan secara produktif, abang tetap produktif gitu, tetap jalan, tetap ada. Makanya abang ada keluarin beberapa single ya sama yang solo, yang featuring sama Frankie Kuncoro, terus sama Echa Sumantri, terus sama kalau ada lihat postingan abang terakhir sama Kenny Sastro ya. Dia itu cipta lagu tapi yang nyanyiin abang sama Maya Nadia. Nah, jadi kalau berkarya, tetap produktif, cuman yang terdampak kali ya pemasukan itulah. OPR itu Bang ya? Iya. Tapi beruntungnya abang sama istri rada berbeda profesi. Jadi kalau istri cukup istilahnya nggak terdampak ya secara pekerjaan. Jadi ya puji Tuhan lah masih ada yang diharapkan dari sumber yang lain. Kalau satu profesi ngeri juga ya. Berdampak banyak. Ngeri juga, ya banyak lah teman-teman abang yang musisi, misalnya suaminya pemain drum, istrinya penyanyi gitu. Iya, sekali kena dua. Biasa manggung, biasanya dari musik gitu ya mau nggak mau terdampak. Iya. Benar-benar. Ngikutin lagu-lagu abang tuh paling suka lagu yang single Ceritakan Kasihmu, Bang. Tahu kan, Bang? Iya, itu memang Ceritakan Kasihmu itu justru pencetus nama judul album Testify kan. Jadi Testify itu kan bersaksi. Nah, jadi karena lagu Ceritakan Kasihmu itulah makanya albumnya dinamakan Testify. Ya, dan Ceritakan Kasihmu itu lagu pertama yang ditulis di album itu. Cuman Ronald sebenarnya simple, cuman Ronald Stephen mengaransemennya dengan mewah lah gitu. Kan abang kan ada nama, ada marga Bataknya kan di namanya kan, Bang? Iya. Ada tahu silsilah tentang Simbolon itu sendiri nggak, Bang? Iya, tahu sih, cuman nggak terlalu detail ya, karena papa abang itu udah meninggal waktu abang umur 14 tahun. Okay. Ya, jadi Simbolonnya ya bisa dibilang pulang kampung pernah, tahu kampungnya persis di kampung tangga di Samosir ya, Simbolon kan banyak ya, ada 7 kalau nggak salah. Abang itu Simbolon Rimbang itu dari semua Simbolon itu nomor 4 apa nomor 5 gitu. Nggak terlalu tahu detail sih karena bapak pun udah lama meninggal gitu. Iya benar. Berarti terakhir kali ke Sumatera kapan tuh, Bang? Abang kan baru menikah 2 tahun lalu. Jadi begitu menikah
tahun pertama itu abang bawa istri abang orang Chinese sama mertua abang ke kampung gitu. Jadi ajak jalan-jalan. Baru tahun lalu sih, masih baru bulan Agustus sama September tahun lalu tuh. Oh. Kita jalan-jalan tuh. Kampung Pasti mama kan nyobain durian pasti ya Bang ya? Iya, pas di kampung mama di Siantar cobain durian. Kampung bapak kan di Samosir. Di Samosir nggak banyak durian, tapi di Siantar, enak-enak. Tapi kan Bang, kalau yang abang bilang tadi kan istri abang kan orang Chinese ya Bang? Iya. Iya. Kan banyak ini orang Batak yang cantik-cantik gitu ya Bang. Kenapa sih nggak milih orang Batak gitu Bang? Iya ya, sebenarnya abang itu banyak istilahnya mantannya orang Batak gitu. Cuman kan iya beneran. Abang pernah pacaran sama Boru Hutapea, sama Boru Silitonga, Pohan, sama apa lagi? Sama Boru Siahan juga pernah, Boru Siahan. Wih, banyak Bang. Bisa dibuat grup WhatsApp tuh. Cuman waktu itu gini, kan ya namanya juga orang Batak ya, kayaknya memandang profesi musisi itu masih kurang. Jadi beberapa kali abang pacaran sama orang Batak, orang tuanya itu kurang setuju dengan profesi sebagai musisi gitu. Harus PNS gitu. Jadi ya harus PNS lah. Ya kan? Jadi waktu itu nggak berjalan dengan baik. Terus habis itu ternyata opung abang dari mama mengharapkan ya udahlah, nggak usah harus orang Batak pun tetap nggak orang Batak pun tetap manusia ya itu kan kata opung abang itu. Jadi opung abang tuh cukup modern lah. Open minded lah ya. Open minded lah, nggak yang harus Batak. Gitu. Berarti kan kalau orang Batak kan banyak kali harus nikah sama Batak gitu. Kalau nggak orang tuanya marah gitu. Berarti abang nggak ada dipaksa-paksain gitu ya Bang? Enggak. Seperti yang bilang tadi ya. Untungnya keluarga besar abang, walaupun abang murni Batak ya, mama, bapak, opung semua udah nggak ada keturunan lain gitu. Tapi mereka cukup terbuka lah. Terus Bang kan, abang kan sekarang jadi penyanyi gitu kan Bang. Sejak kapan sih Bang abang mulai menyanyi itu Bang? Apakah dari SMP atau SMA? Atau... Enggak. Justru abang mulai nyanyi itu baru selesai kuliah. Jadi bisa dibilang agak telat mulai karir nyanyinya. Tapi abang begitu mulai karir nyanyi lumayan fokus ngerjainnya, walaupun sangat tertati-tati di awal ya. Nyanyi di kafe dulu, ya kan, bayaran cukup bensin motor, terus habis itu mulai manggung-manggung, bayaran udah mulai selain bensin bisa makan KFC lah, bisa makan enak. Gitu. Terus habis itu mulai rekaman, ya kan. Jadi mulainya agak lambat sebenarnya. Ya biasanya orang kan mulai dari kecil, dari SMP, dari mulai sekolah. Gitu. Jadi abang baru mulai itu sesudah lulus kuliah baru fokus untuk musik. Berarti abang setelah abang tamat kuliah, setelah tamat kuliah baru abang belajar? Atau iya, sudah dari belajar. lama? Oh. Kalau baru belajar serius gitu, baru latihan serius, itu pun latihan sendiri. Sebelumnya nggak pernah, ya kayak biasa-biasa aja, nggak ada fokus latihan, nggak sungguh-sungguh lah gitu. Tapi udah ada bekalnya kan Bang, atau ikut kor di gereja gitu atau hubungan gitu? Oh iya, kalau ikut kor, ikut paduan suara, terus vokal grup di gereja itu iya ikut. Cuman ya biasalah iseng-iseng gitu, nggak serius-serius banget. Iya, ada aja gitu Bang ya. Aku ikut Napas Bulung pun serius Bang, nggak pandai juga nyanyi Bang.
Ya, cuman mungkin bisa diambil ceritanya sebenarnya untuk memulai karir bermusik nggak ada kata terlambat. Yang penting kita serius dan fokus gitu. Iya, Terus benar-benar. tadi abang bilang kuliah jurusan apa tuh? Abang ambil? Abang jurusannya akuntansi. Jadi abang ini sarjana ekonomi akuntansi, cuman jadinya musisi ya. Seharusnya kerja di bank ya. Iya, harusnya kerja di bank kan. Orang pajak ya. Terus kalau dari orang tua sendiri kan itu kan ada gelar tuh di belakang kan. Ada kayak marah nggak, kayak sayang kali gelar di belakang itu gitu. Kenapa nggak dipakai? Kenapa nyanyi gitu? Awal-awalnya begitu orang tua. Ya carilah bang kerjaan yang lain lah. Iya mak, ini samanya kerjanya. Gitu. Sampai akhirnya mama bisa lihat bahwa hasil dari nyanyi juga bisa menghasilkan ya dan membantu keluarga. Justru abang bisa bantu karena papa udah lama meninggal. Justru abang dari hasil nyanyi bisa muliahin adik-adik gitu ya, bisa bantu mama. Nah semenjak saat itu baru mama adanya hasilnya dari nyanyi ini ya. Gitu. Abang rasa profesi apapun kalau kita serius dan fokus ngerjainnya akan menghasilkan kok. Apalagi sekarang banyak profesi-profesi baru ya, kayak contohnya ini financial planner. 10 tahun lalu mana tahu orang tentang financial planner. Terus habis itu sekarang contohnya YouTuber gitu. Orang bisa dapat puluhan juta dari YouTube. Tapi coba lihat 5 atau 10 tahun yang lalu, nggak kepandang. Nggak kepandang. Iya. Jadi sekarang apapun yang kita kerjakan selama itu fokus dan serius, abang rasa bisa menghasilkan. Itu memulai profesional tuh di usia berapa sih bang? Abang mulai nyanyi profesional itu umur 22. Oh, di 22 udah istilahnya ada rekaman gitu ya, udah ada karya gitu ya? Iya, udah ada bayaran, tapi ya bayaran itu tadi cukup untuk isi bensin sama makan di KFC lah. Bang kan aku juga ada dengar kan abang ada keluarin juga lagu hip hop gitu yang Jesus Rock kan bersama dengan The Skippers kan bang? Iya. Sejak kapan sih bang kepikiran untuk terjun ke nyanyinya kan lebih ke genre-nya kan hip hop kan bang? Sejak kapan sih bang? Nah itu juga ada cerita sendiri tuh. Jadi dulu sebenarnya abang kan nyanyinya memang pop kan, bukan hip hop. Tapi waktu abang nyanyi di satu event Natal di mall di Blok M, waktu itu ada J-Flow. Kalian kenal J-Flow gak ya? Kenal bang. Rapper bang. Rapper J-Flow ini, ya waktu itu J-Flow ada satu panggung gitu sama abang, terus dia begitu selesai manggung dia samperin abang kayak, bro, gue suka suara lo, boleh nggak lo bantuin gue nyanyi satu lagu di lagu gue gitu. Biasa kan gitu rapper kan, ada penyanyi lain dia yang rap gitu. Waktu itu karena abang masih memulai karir di musik, jadi apapun kesempatan yang ada sikat aja kan, ayo bro gitu. Nah ternyata rekamannya di tempat Igor Saikoji. Nah di situ waktu itu Saikoji lagi naik single yang Sowat gitu loh. Nah, si Saikoji sering diundang ke gereja. Nah, karena dia sering diundang ke gereja, bingung bawain lagu apa, akhirnya mereka remake kayak recycle lagu-lagu gereja lama, kayak Di Saat Badai, terus habis itu Laskar Kristus, terus habis itu Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan mencari seperti apa. Nah, diajaklah abang, karena rekamannya waktu itu sama J-Flow di tempatnya Igor. Igor bilang, lu mau nggak? Lu kan Kristen juga, bantuin deh. Gue ini pengen bikin project rohani. Oh ya udah, ayo, sikat. Ya kan masih muda kan? Jadi sikat aja, ayo bro, gitu. Ya udah, akhirnya di tahun yang sama kita rekaman juga untuk Disciples itu. Dan ya akhirnya terjebur lah. Nggak sengaja kan.
tiga orang itu rapper gitu. 3 rapper. Iya. Yang 3 satu rapper, cuma abang kan nyanyi. Jadi abang itu nggak ada nge-rap, nyanyi semua. Kemudian Bang, karir nyanyi itu melejit mulai dari kapan sih Bang? Sebenarnya abang mulai ditahu orang itu waktu tahun 2009 Saikoji keluarin single online. Nah, waktu online itu booming, abang mulai banyak keliling-keliling ya, ikut tour lah. Jadi abang masuk tim performance-nya Saikoji waktu itu. Itu 2009. Terus 1 tahun berselang, tahun 2010 abang mulai ada tawaran untuk bikin album solo waktu itu sama Ronald Steven. Ya udah, habis itu abang mulai project keluar gitu, nggak lagi di dalam tim performance Saikoji doang, tapi abang juga punya project lain. Memang abang dari dulu punya mimpi itu punya album rohani. Jadi justru agak terbalik gitu. Udah ada di dunia sekuler sama Saikoji, tapi justru mimpi abang waktu itu punya album rohani. Gitu. Berarti awal mula bertemu juga dengan Saikoji pada saat ketemu di rekamannya bersama J-Flow tadi ya Bang ya? Iya, betul. Bareng itu. Jadi yang kenalin istilahnya si J-Flow ini. Oke. Berarti Bang, abang berapa lama Bang ikut sama Saikoji Bang? Abang mulai masuk sebenarnya tahun 2006 abang udah rekaman bareng mereka, tapi abang resmi jadi tim performance-nya Saikoji itu 2007 sampai 2016. Jadi kira-kira 9-10 tahun lah ya. Lama juga ya Bang? Iya, lumayan lama. Kejebur di hip hop ya. Cocok juga sih suaranya. Nyambung-nyambung aja sih di hip hop. Iya. Karena ada warnanya itu. Jadi begitu abang solo masuk suaranya kayak suara-suara ya melankolis gitu kan. Begitu di hip hop juga masuk-masuk aja sih. Tapi Bang, setelah 9 tahun berarti abang udah memutuskan keluar untuk Saikoji atau gimana Bang? Atau memang udah? Iya, untuk punya karir yang lain gitu ya. Oh, lebih pengen lebih solo karir lagi ya gitu ya Bang? Enggak juga sih, enggak. Karena kalau solo kan udah dari dulu abang. Jadi dari sebelum keluar dari Saikoji pun abang udah ada project solonya istilahnya gitu. Oh. Jadi ya memang memutuskan keluar aja dari Saikoji. Kirain mau lebih fokus lagi solo kan, jadi berhenti sejenak di Saikoji. Enggak juga sih, kan sebenarnya di Saikoji juga nggak mengikat banget gitu, cuman jadi istilahnya tim performance ya. Niatan kalau diajak lagi Bang sama Bang Igor, ada niatan untuk balik lagi atau gimana Bang? Atau lebih sekarang gitu? Kalau untuk kolaborasi sih mau aja. Oh iya. Mau aja. Tapi pas abang keluar dari tim performance-nya Saikoji itu mikirin matang-matang kayak ada planning yang lagi abang kerjain nih karena terlalu nggak fokus 2 atau gimana? Enggak sih, memang ya istilahnya memang ada yang dikerjain yang lain gitu. Oh, tapi tetap bukan masalah nggak bisa dua tempat gitu, tapi memang enggak juga. Oh ya, itu yang di situs itu Bang, itu statusnya gimana? Apa ya? Ngasih keluarin album baru kah atau gimana? Enggak, justru di Cypress duluan kita memutuskan untuk bubar gitu tahun 2012 lah ya. Berarti resmi bubar. Dari Saikoji 2016. Padahal bagus-bagus sekali itu sebenarnya karyanya di Cypress Bang. Bubar pula ya. Iya ya. Ya, tapi itulah kan punya
banyak kepala dalam satu tim cukup repot juga gitu, nggak gampang. Kalau dulu merasa mungkin ya benar. Ini aja kami sering berantem nih Bang. Pastilah ada selisih, ada konflik. Terus kalau ini Bang, kalau berkarya di Psychogis di antara dua sama yang disebut satu lagi, yang paling ini aku banget nih, menurut Abang yang mana? Yang Disciples lah. Disciples ya? Karena lebih rohani ya Bang? Ya enggak, kalau Disciples kan ya kita banyak lebih brainstorm bareng untuk bikin lagunya. Kalau di Psychoji kan kebanyakan otaknya ya Igor gitu yang bikin temanya, yang bikin liriknya. Oh. Kemudian Bang, kalau misalnya nih Bang, kan Abang kan udah terjun di bagian di lagu rohani nih. Menurut Abang sendiri, kalau misalnya penyanyi rohani itu ya secara pribadi itu memang harus tidak bercacat atau apa gitu Bang? Lebih ke pribadinya mungkin? Ya, menurut Abang jadi penyanyi rohani itu yang lebih susah adalah menjaga hidupnya gitu. Karena seharusnya apa yang kita nyanyikan ya itu yang kita hidupi. Cuman kan kita tahu kita sebagai manusia itu berproses ya. Yeah. Ada banyak hal yang kita lewati dalam hidup gitu. Yang paling penting adalah setiap kali ada pembelajaran, kita mau terima itu sebagai hal yang mendewasakan kita gitu. Jadi nggak kompromi atau nggak main-main, tapi kalau ada kesalahan yang kita buat, kita berani bertanggung jawab dan kita mau jadi lebih baik. Ya, komitmen untuk selalu istilahnya gini. Proses kehidupan kita ini harusnya berjalan menuju ke arah keserupaan Kristus. Jadi walaupun hidup kita, siapa sih yang bisa hidup tanpa cacat? Siapa yang bisa hidup tanpa kesalahan? Tapi kalau misalnya kita komitmen untuk, kita tahu kita menghidupi kehidupan yang berjalan ke arah keserupaan Kristus, setiap kali ada masalah kita ambil tanggung jawab, kita berdewasa, ya bukan malah sengaja bermain-main sama dosa, sengaja bermain-main sama sesuatu yang Tuhan nggak senang gitu. Nah itu tanggung jawab moral dari seorang penyanyi rohani, harus menghidupi apa yang dinyanyikan atau menyanyikan apa yang udah dihidupi gitu, bukan ngarang. Benar. Jadi kalau ada orang yang menghakimin itu Bang, ya udahlah ya, kita lewatin aja lah ya orang-orang seperti itu gitu ya. Ya selama kitanya kan yang tahu kan apa yang kita sedang lakukan kan yang tahu kita dan Tuhan. Iya. Ya yang kita lakukan yang baik pun orang lain pasti ada aja omongan miring gitu. Netizen ada aja pasti. Tapi kalau misalnya orang lain istilahnya ngomongin kita atau menjudge kita, memfitnah atau menghakimi. Tapi kalau kitanya benar yang diomongin orang lain, ya berarti dia bukan menghakimi lah, dia ngomong benar. Selama kitanya menghidupi kehidupan yang sesuai dengan yang kita nyanyikan, ya kita berjalan terus aja. Iya sih. Tapi Abang sebagai penyanyi rohani gitu, berat nggak nyandangnya gitu? Berat nyandangnya kalau hidup lo penuh dengan kepura-puraan. Tapi kalau kitanya mengambil komitmen ya, kayak yang tadi Abang bilang, kita ngambil komitmen untuk hidup dalam jalannya Tuhan, nggak main-main dengan kemunafikan. Ya, Abang tuh sempat ada di momen di mana Abang menghidupi kehidupan yang munafik gitu. Kelihatannya rohani, kelihatannya bagus-bagus aja, tapi dosa jalan terus gitu dan disengaja. Nah, ini kan yang nggak boleh gitu. Sampai ada di satu titik Abang ngerasa kok gue nggak berdaya sama dosa ini gitu. Gue lakukan lagi berulang-ulang. Tapi kita
hidup kan penuh dengan kesalahan. Begitu kita tahu kita salah, kita berbalik ke Tuhan, kita bertobat, kita komit lagi untuk hidup jadi lebih baik gitu. Kayak Abang bilang, nggak ada lah orang yang istilahnya bisa lepas dari dosa. Ya. Terus ada nggak Bang niat atau keinginan gitu jadi produser, nge-produser orang-orang yang pengen jadi penyanyi rohani atau penyanyi Batak atau yang lain-lain gitu. Jadi Abang jadi produser gitu sekarang gitu. Iya, Abang juga udah mulai mau memproduks penyanyi-penyanyi baru ya. Cuman kan Abang tetap frontline gitu, tetap penyanyi. Cuman ada juga pikiran untuk mulai memproduseri orang lain. Terus kan Bang, Abang kan lagi buat yang single rohani yang kemarin ya Bang, yang di Instagram Abang ya. Selain itu Bang, ada proyek baru lagi nggak ya Bang? Yang kedepannya mau Abang buat gitu Bang? Ya, proyek Abang masih di seputar lagu rohani ya, sama Bekasi Gospel Project, sama band Abang namanya Hawila, kalau kalian pernah dengar. Terus habis itu ya yang bareng sama Echa Sumantri juga lagi keluar, judulnya Hanyalah Denganmu. Jadi dalam waktu setengah tahun ini dua lagunya Echa Sumantri Abang yang nyanyi. Yang pertama Ku Akui Ku Ingin sama Hanyalah Denganmu. Itu aja sih proyek Abang. Keren Bang. Terus kan Bang di Instagram Bang ada potongan lagu rohani, lagu Batak kan Bang? Lagu Batak yang di apa tuh ya, di YouTube-nya Batak Natif atau gimana tuh? Batak apa gitu? Batak. Jadi itu tuh teman Abang yang ngajakin, dia punya project untuk cover lagu-lagu bule yang terkenal tapi diganti bahasa Batak. Jadi itu sebenarnya bukan project Abang, tapi temen ngajak Abang yang nyanyi gitu loh. Waktu lihat potongan lagu Batak tuh kayaknya Abang cocok juga sih buat album Batak gitu kan, tuh khusus rohani. Iya, Abang ada sih kepikiran bikin album Batak, tapi kayaknya nggak dalam waktu dekat ya. Abang masih punya 2 mimpi di musik. Yang pertama album Batak, yang kedua album Natal. Kita pengen, kan Abang kan sebagai orang Batak kan Bang, kita pengen tuh Bang, ada satu lagu Batak yang Abang sukai, kita bisa dengar. Oke. Satu bait gitu Bang. Ya, Abang paling suka lagu Poda di lagu Batak, karena menurut Abang artinya sangat dalam ya. Abang nyanyiin refnya aja ya. Boleh Bang? Aida mangdosi jujung bari iya uwa mamo jalakora masih lehondalan yang gibotomi ipengot mau aman ihata poraki. Cukup di situ aja ya. Mantap Bang. Keren Bang. Abang janji kalau album Batak Abang Tuhan izinkan jadi, nanti kita ngomong-ngomong lagi ya tentang album Batak Abang ya. Ini kami dari banyak cakap Bang. Abang waktu itu janji kalau jadi album Batak Abang mau interview lagi sama kami gitu. Oke, kita bahas album Batak Abang nanti ya. Oke. Makasih Bang ya. Thank you ya. Banyak Bang. Thank you semuanya. Thank you. Thank you Bang. Andri, thank you semuanya.